Gunung Le dikenal sebagai salah satu gunung paling mistis di Pulau Jawa. Setiap tahun, ribuan pendaki menjajal jalurnya. Tapi, tidak di malam ini. Malam Satu Suro. Malam ketika batas antara dunia nyata dan alam gaib menjadi sangat tipis. Malam ketika para leluhur kembali berjalan di bumi. Menuntut tumbal dari mereka yang nekat melanggar waktu keramat. 3 mahasiswa menantang larangan itu. Mereka naik, membawa rasa penasaran, dan pulang hanya berdua. Yang satu tidak pernah ditemukan, tapi namanya terus disebut dalam mimpi-mimpi yang menyeramkan. Dan malam ini, kami akan membawa kamu menyusuri kembali jalur yang tak seharusnya dilewati. Dalam sebuah kisah nyata yang tak akan kamu lupakan. Selamat datang di Journal Horror. Langit malam tampak gelap tanpa bintang. Angin berhembus lirih, membawa aroma basah dari hutan pinus yang rapat di base camp C. Suasana sudah sepi, hanya suara serangga dan gemerisik daun yang menemani langkah 3 mahasiswa. Bima, Aldo, dan Rani. Mereka berdiri di bawah gapura masuk jalur pendakian, masing-masing membawa carrier besar di punggung. Tidak ada pendaki lain, tidak ada petugas yang berjaga. Hanya pelang kayu tua bertuliskan, "Selamat mendaki Gunung Lawu." Jalur Cito yang bergoyang pelan tertiup angin. Hari itu adalah malam Satu Suro, tahun baru dalam penanggalan Jawa malam yang diyakini masyarakat sekitar sebagai waktu paling sakral. Penuh pantangan, warga desa sudah memperingatkan mereka. Bahkan penjaga base camp sempat menolak mencatat nama mereka dalam buku log. "Nah, kalau cuma mau uji nyali, jangan di sini. Lawu beda, apalagi malam ini," kata si penjaga sambil menutup pintu pos dan memilih masuk rumah tanpa pamit. Tapi seperti anak muda kebanyakan, peringatan itu dianggap lelucon. Bima menertawakannya. Aldo hanya mengangkat bahu. Rani sempat ragu, tapi gengsi mengalahkan nalurinya. Mereka pun mulai mendaki. Langkah demi langkah masuk ke jalur yang mulai tertutup kabut tipis. Jalur bebatuan tampak licin. Suasana terlalu sunyi. Bahkan suara ranting patah pun terdengar nyaring. Belum 1 jam berjalan, mereka sudah merasakan bahwa malam ini bukan malam biasa. Kabut yang tadinya hanya tipis perlahan berubah menjadi dinding putih yang menelan segala arah pandang. Lampu senter mereka hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Dan bayangan pepohonan di kiri kanan jalur menjulang tinggi. Seperti raksasa bisu, angin yang tadi sejuk kini berubah dingin dan menusuk, seolah keluar dari dalam tanah. Rani mulai melambat, sesekali menoleh ke belakang dengan gelisah. Ia merasa sioliola ada seseorang atau sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang sejak mereka meninggalkan gapura. Bima masih mencoba bersikap santai, sesekali membuat lelucon yang hambar, tapi nada suaranya terdengar memaksa. Aldo, yang biasanya paling cerewet, justru paling diam malam itu. Pandangannya tajam menembus kabut, bibirnya rapat, dan sesekali ia mengusap kalung kecil berisi rajah yang ia sembunyikan di balik jaketnya Kalang Warisen. Mendiang kakeknya yang katanya berasal dari keraton Solo. Tiba-tiba, Rani menghentikan langkahnya. Nafasnya tercekat. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Kedua lelaki itu menoleh. Awalnya tak terdengar apa-apa, tapi tak lama kemudian, samar-samar, di kejauhan, terdengar suara lonceng kecil nyaring, lirih, dan berirama, seperti dikayuh oleh seseorang yang berjalan perlahan menuju mereka. Detak jantung mereka serempak meningkat. Tapi ketika mereka menyorotkan senter ke arah asal suara, yang mereka temukan hanyalah pepohonan yang berdiri bisu. Tak ada lonceng, tak ada siapapun. Mereka mencoba mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Tapi setiap langkah terasa lebih berat, tanah yang mereka injak seolah lembek, seperti becek padahal tidak hujan. Di kejauhan, terdengar pula suara seperti ranting patah. Namun dari arah yang berlawanan, dari balik kabut, bayangan hitam seperti manusia sempat melintas cepat. Dan pada saat itulah, mereka mulai sadar jalur ini sedang mengawasi mereka. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah dataran kecil tak jauh dari pos bayangan. Kabut tak kunjung menipis, bahkan terasa makin tebal seperti kapas basah yang menempel di kulit. Bima membentangkan flysheet seadanya dan menyalakan kompor portabel untuk merebus air. Suara api yang menyala terasa lebih keras dari biasanya, seolah tak ada suara lain yang menyaingi. Rani duduk memeluk lutut, sesekali menggosok lengan karena hawa dingin menusuk sampai tulang. Aldo masih diam, wajahnya menegang, dan mata terus mengawasi arah jalur yang mereka lewati tadi. Tiba-tiba, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, bukan lagi samar. Irama kendang,
gong, dan bonang mengalun lirih, seperti berasal dari balik kabut. Suaranya pelan, tapi memikat, seperti mengundang. Bima berdiri, menajamkan telinga. Ada yang gelar acara di atas? Katanya berusaha bersikap tenang, tapi nada suaranya gemetar. Rani hanya bisa menggeleng, dan mata Aldo memicing tajam. Itu bukan orang, Bim, bisiknya pelan, nyaris seperti gumaman. Tak lama kemudian, suara gamelan disusul dengan suara-suara langkah kaki, tapi bukan satu atau dua, melainkan seperti rombongan. Langkah kaki pelan, seperti orang berjalan, mengenakan kain panjang yang menyapu tanah. Suara itu mengitari tempat mereka beristirahat, namun anehnya, tak satu pun bayangan terlihat. Lampu senter mereka hanya memantul pada kabut pekat. Tak ada sosok, hanya suara dan hawa berat yang menekan dada mereka. Dalam kepanikan yang tertahan, Bima segera mematikan kompor dan mengajak mereka semua diam. Sunyi hanya suara napas yang mulai tak beraturan. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara seorang wanita menembang tembang Jawa kuno. Suaranya lirih, sedih, tapi sekaligus menyeramkan. Irama yang seharusnya menenangkan, justru terasa seperti panggilan untuk mati. Suara tembang itu semakin dekat, mendayu, menggema dalam kabut yang seperti memiliki dinding-dinding gaib. Rani memeluk lututnya lebih erat. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar tanpa suara. Bima mulai terlihat gelisah, meski masih mencoba menyangkal ketakutannya. Tapi Aldo, yang sejak awal sudah waspada, berdiri perlahan dan membuka tasnya. Ia mengeluarkan selembar kain mori putih kecil yang digulung rapi, lalu mengikatkannya di pergelangan tangan. Tutup telingamu, jangan hiraukan suara itu, katanya pelan. Namun tegas Rani memejamkan mata dan mulai merapal doa. Tapi saat itulah suara tembang berhenti, digantikan oleh suara tawa-tawa perempuan. Pelan, serak, dan menakutkan. Tawa itu bukan berasal dari satu arah, melainkan dari segala penjuru. Seolah hutan ini kini menjadi panggung, dan mereka bertiga adalah penontonnya. Kabut perlahan terbelah, dan samar. Di balik pepohonan, tampak sosok perempuan mengenakan kebaya lusuh berwarna putih kecoklatan. Berdiri kaku, dengan kepala menunduk dan rambut panjang menutupi wajah. Dia hanya berdiri diam, tak bergerak. Tapi entah kenapa, tubuh mereka tak mampu beranjak. Napas seperti ditarik dari dada, jantung berdetak keras, tapi kaki seperti tertancap di tanah. Rani menutup wajahnya dengan tangan, menolak untuk melihat. Aldo mulai mengucap doa-doa dalam bahasa Jawa yang terdengar seperti mantra lama. Tapi Bima justru perlahan melangkah maju. Matanya kosong, wajahnya datar, seolah tertarik oleh sesuatu yang tidak mereka lihat. Bima, jangan lihat matanya! Aldo berteriak, namun terlambat. Bima berdiri hanya 3 meter dari sosok perempuan itu. Dan saat matanya bertemu dengan wajah di balik rambut, mulutnya terbuka perlahan, matanya terbelalak, tubuhnya mulai gemetar hebat. Dan ia tiba-tiba menjatuhkan diri ke tanah, menggeliat seperti orang kesurupan. Dari mulutnya keluar suara tembang yang sama, tapi dengan nada lebih gelap, lebih pelan, lebih menyayat. Bima terus menggeliat di tanah. Tubuhnya seperti dililit oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara tembang yang keluar dari mulutnya terdengar semakin jelas, seolah bukan berasal dari dirinya sendiri. Matanya terbalik, memperlihatkan bagian putihnya saja. Suaranya berubah, lebih berat, lebih tua, seperti suara seorang perempuan yang telah lama meninggal. Aldo segera menarik rajah yang tergantung di lehernya dan meletakkannya di dahi Bima, sambil terus membacakan doa dengan suara gemetar. Sementara itu, Rani hanya bisa menangis terseduh, tubuhnya mengejang ketakutan. Ia tak sanggup menoleh ke arah sosok perempuan berkebaya putih yang masih berdiri tak jauh dari mereka. Tapi dalam satu momen, ia merasa ada sesuatu menyentuh pundaknya dari belakang. Sentuhan dingin, namun sangat nyata. Dengan keberanian yang tersisa, ia menoleh perlahan dan melihat bayangan hitam tinggi menjulang berdiri tepat di belakangnya. Sosok itu tak memiliki wajah, hanya kepala hitam bulat dengan rambut panjang menjuntai ke tanah. Tubuhnya tampak seperti asap padat, berdenyut perlahan. Rani menjerit sekeras-kerasnya. Teriakan itu memecah suasana, dan Bima seketika pingsan. Sosok hitam itu lenyap dalam kabut. Begitu pula perempuan berkebaya putih yang sebelumnya berdiri di dekat pohon. Suara tembang menghilang. Hutan kembali hening, tapi hawa dingin yang mencekam tak kunjung pergi. Aldo, dengan napas terengah, mencoba menyadarkan Bima. Kita harus turun sekarang juga, katanya lirih. Namun Rani menolak. Ia sudah tak sanggup berjalan. Tubuhnya menggigil, dan matanya menatap kosong ke depan. Aldo akhirnya memutuskan untuk menginap semalam lagi, menunggu fajar untuk turun. Tapi malam itu terasa seperti malam terpanjang dalam hidup mereka. Kabut tak menipis, suhu turun drastis,
dan suara langkah kaki tanpa wujud kembali terdengar mengelilingi tenda mereka. Malam itu, waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik menyeret ketegangan yang makin tak tertahankan. Mereka bertiga kini hanya bisa berdiam dalam tenda yang sempit, menyatukan tubuh mereka demi mengusir hawa dingin yang seperti menusuk langsung ke tulang. Bima, yang sempat kerasukan, kini tertidur dengan napas berat. Tubuhnya masih dingin seperti es. Wajahnya pucat pasi dan dahinya tetap basah oleh keringat. Meski suhu luar begitu rendah, Rani duduk gemetar di pojok tenda, matanya tak pernah lepas dari resleting pintu yang terus bergetar pelan seolah ada angin yang meniup dari luar. Padahal hutan benar-benar sunyi. Aldo duduk bersila di tengah. Tangannya menggenggam rajah yang kini warnanya mulai memudar. Ia terus membaca doa-doa yang diajarkan almarhum kakeknya. Tapi setiap kali matanya mulai mengantuk, ada suara ketek pelan dari luar tenda. 3 kali diam, lalu 3 kali lagi. Suara itu sangat teratur, seperti seseorang sedang berdiri di luar, mengetuk dengan kuku panjangnya. Mereka tak punya keberanian membuka tenda. Mereka tahu itu bukan manusia. Jam menunjukkan jam 2:47 dini hari. Suara ketukan berhenti, tapi digantikan oleh suara berat yang berbisik. Nyaris tak terdengar namun mengisi seluruh ruang tenda. Suara itu berbahasa Jawa kuno. Dan meski tak semuanya dimengerti Aldo, ya, menangkap satu kalimat yang membuat darahnya berhenti mengalir. Wiswayahe, dijupuk siji. Sudah waktunya diambil satu. Jantung Aldo berdetak cepat. Ia langsung menoleh ke arah Bima masih tak sadarkan diri, dan kemudian menatap Rani yang mulai menangis tanpa suara. Mereka tahu, malam ini bukan tentang bertahan hidup dari alam liar. Malam ini, mereka sedang berada di antara dunia yang bukan untuk manusia. Dunia yang menuntut tumbal. Setiap malam satu suro, pagi akhirnya tiba, tapi matahari tak benar-benar muncul. Langit tetap abu-abu pekat. Dan kabut masih menyelimuti hutan seperti malam tak pernah pergi. Suara burung pun tak terdengar, seakan alam ikut menolak kehadiran. Mereka, Bima akhirnya sadar, namun wajahnya tampak kosong. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya matanya yang terus menatap ke satu arah, ke arah barat, tempat suara gamelan semalam berasal. Aldo memutuskan mereka harus segera turun, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun setelah 1 jam berjalan, mereka mulai sadar, jalur yang mereka lewati tak dikenali. Tidak ada pos, tidak ada penanda, bahkan bentuk pohon dan kontur tanah terasa asing. Padahal mereka yakin mengikuti arah yang benar. Kompas yang dibawa Aldo kini hanya berputar liar, seperti tak tahu mana. Utara, GPS mati total. Dan yang lebih menakutkan, langkah mereka seperti berputar dalam lingkaran. Mereka sempat kembali ke tempat yang sama, sebuah batu besar dengan lumut hijau dan akar melingkar yang mereka lewati hampir setengah jam lalu. Ini jalur buntu, kata Aldo pelan, menahan panik. Bima masih diam, sedangkan Rani mulai histeris, menggenggam lengan Aldo dan menangis. Kita nggak bisa keluar dari sini, bisiknya. Kita nyasar. Tapi bukan nyasar biasa. Aldo menenangkan, namun hatinya tahu ini bukan kesalahan arah. Mereka telah tersesat di dunia yang berbeda. Dunia yang hanya terbuka saat malam satu suro. Dunia yang tidak akan membiarkan mereka keluar tanpa meninggalkan satu jiwa sebagai bayaran. Dan saat itulah, dari balik kabut, terdengar kembali suara gamelan, tapi kali ini iramanya lebih cepat, lebih dekat. Kabut mulai merenggang, namun bukan karena matahari, melainkan karena mereka tiba di sebuah tempat yang tak tercantum dalam peta manapun. Di tengah hutan yang sunyi itu, berdiri sebuah pendopo tua. Bangunannya dari kayu jati gelap, berlumut dan atapnya ditumbuhi sulur-sulur liar. Di bagian tengah pendopo, terdapat altar batu berbentuk persegi, dihiasi kelopak bunga melati dan situsi sisa dupa yang masih berasap tipis. Di atas altar itu, ada bendera merah putih usang, compang-camping, terikat dengan benang hitam, dan dibiarkan tergeletak seperti tumbal. Rani langsung mundur beberapa langkah saat mencium bau anyir bercampur kemenyan. Aldo melangkah pelan ke depan, menyorotkan senter ke altar, dan di sanalah ia melihatnya. Tulisan arang besar di atas batu, dengan aksara Jawa kasar yang seperti digores dengan kuku, Suro Wekasan, sing melebu ora oleh bali, nanging kudu nyilih urip. Suro Wekasan, siapa yang masuk tak boleh kembali, harus meminjam hidup. Tiba-tiba, dari bawah pendopo, terdengar suara ribuan bisikan lirih namun saling tumpang tindih. Suara laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, semua bercampur jadi satu. Seperti suara jiwa-jiwa yang tertahan di tempat itu. Dan suara gamelan kembali menggema. Kini diiringi dengan suara-suara langkah kaki kecil yang berlari seperti anak-anak bermain di sekitar mereka. Padahal tempat itu kosong.
Bima perlahan mendekati altar dan tanpa peringatan tersenyum sendiri. "Tempat ini bukan buat kita," bisiknya, lalu duduk bersila di depan altar, seolah sedang menunggu sesuatu. Matanya kembali kosong. Rani menjerit dan menarik lengannya, namun Bima hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan berkata pelan, "Aku yang tinggal, kalian pulang." Aldo langsung menarik Rani menjauh dari pendopo. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara gending Jawa yang nyaring meledak dari segala arah, dan bayangan hitam bermunculan satu persatu dari balik pepohonan. Bayangan-bayangan hitam itu berdiri tegak di antara pepohonan, diam namun menyiratkan tekanan luar biasa. Tubuh mereka kabur, seperti asap padat berbentuk manusia, namun mata mereka menyala merah samar, mengawasi, menunggu, menghakimi. Rani tak sanggup lagi berdiri, lututnya lemas. Tubuhnya jatuh terduduk di tanah yang dingin dan basah. Aldo melindunginya, memegang rajah di lehernya Aratorat sambil terus membaca doa dalam hati. Namun tatapannya tak bisa lepas dari Bima, yang kini sudah benar-benar berbeda. Bima perlahan menunduk ke arah altar, mencium batu persegi itu dengan penuh penghuni. Di wajahnya ada senyum damai, tapi sekaligus menyeramkan. Seakan ia telah menerima peran sebagai tumbal. "Aku melihatnya," ucapnya pelan. "Dia, wanita tua itu. Dia bilang harus ada yang tinggal. Kalau enggak, kita semua enggak bisa pulang." "Aku paham sekarang." Tiba-tiba, dari arah belakang pendopo, muncul sosok perempuan tua dengan kebaya putih usang dan rambut putih panjang menyentuh tanah. Wajahnya dipenuhi keriput dalam pola yang tak wajar, seperti ukiran metalam. Gelap, legam, tanpa bola mata. Ia berjalan perlahan, namun tanah di sekitarnya seolah retak setiap kali kakinya menapak. Semua bayangan hitam memberi jalan, dan ia mendekati Bima yang kini berlutut penuh pasrah. "Wiswaya hele," gumam perempuan itu. Tangannya terulur, menyentuh kepala Bima, dan seketika tubuh Bima gemetar keras. Dari mulutnya keluar suara rintihan, bukan seperti kesakitan, tapi seperti ada dua suara berbeda yang saling bertabrakan dalam satu tubuh. Roni menjerit, mencoba bangkit. Namun Aldo memeluknya erat. "Jangan, kalau kita ganggu, kita juga bakal diambil." Dalam hitungan detik, tubuh Bima jatuh terkulai ke tanah. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit. Tidak bernapas, tidak bergerak. Dan saat kabut kembali menelan pendopo, sosok perempuan tua itu pun menghilang bersama seluruh bayangan hitam. Bima telah dipilih. Setelah Bima terdiam selamanya di atas altar batu, dunia seolah membeku. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya detak jantung Rani dan Aldo yang terdengar di kepala. Mereka sendiri. Keduanya terduduk lemas, gemetar, dan kehilangan kata. Mereka tak tahu harus berbuat apa, tapi kemudian kabut yang selama ini menutupi jalur itu mulai perlahan menyingkir, seolah telah mendapat apa yang ia inginkan. Jalan setapak kecil tampak. Di ujung mata mereka jalur menurun, yang terlihat seperti jalur utama pendakian, tanpa sepatah kata pun. Aldo menarik tangan Rani. Mereka tak menoleh lagi ke belakang, tak lagi berani menyebut nama Bima. Mereka berjalan menuruni jalur yang perlahan mengering, tapi rasa mencekam di tengkuk mereka tak pernah pergi. Hutan masih sunyi, namun kali ini terasa lebih ringan. Tapi ketika mereka tiba di pos peristirahatan, sesuatu terasa aneh. Tempat itu terlihat berbeda. Pelang penanda pos yang dulunya terbuat dari kayu kini sudah menjadi logam. Katnya baru. Bahkan ada tulisan yang belum mereka lihat sebelumnya. Saat akhirnya tiba di base camp, suasana desa pun terasa kancil. Rumah-rumah yang semula mereka lewati terlihat berbeda. Lebih baru, lebih bersih, dan banyak yang tak mereka kenali. Saat mereka melangkah ke pos logbook pendakian, petugas yang berjaga memandang mereka dengan heran dan ketakutan. "Mas, Mbak, kalian dari atas?" tanya petugas itu sambil berdiri setengah mundur. Aldo mengangguk lemah. "Kami naik 2 hari lalu, bareng teman kami, Bima." Petugas itu pucat. Ia membuka buku catatan lama, mengacak-acak halaman yang sudah menguning, lalu berkata pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, "Bima, nama itu pernah dicatat, tapi itu pendaki yang hilang 2 tahun lalu di malam satu suro." Roni langsung jatuh terduduk, napasnya tercekat. Aldo membeku. Dunia di sekitar mereka tampak normal, tapi mereka sadar sesuatu telah berubah. Waktu telah melipat, dan mereka baru saja keluar dari tempat yang tak semestinya dimasuki oleh manusia. Setelah kejadian itu, hidup Aldo dan Rani tak pernah kembali normal. Meskipun mereka berhasil turun dari Gunung Lawu, rasa bahwa mereka belum sepenuhnya kembali terus menghantui. Rani sering terbangun tengah malam,
menangis histeris tanpa sebab. Ia mengaku mendengar suara gamelan dari dalam lemari kamarnya, atau mencium bau melati setiap menjelang malam Jumat. Bahkan, ia pernah melihat sosok Bima berdiri di pojok kamarnya, tersenyum, dengan mata kosong seperti malam terakhir di altar batu. Aldo pun tak luput dari teror. Ia mencoba mencari penjelasan rasional, menelusuri sejarah Gunung Lawu, berbicara dengan tokoh spiritual, bahkan mengunjungi dukun sepuh di lereng gunung. Namun semua orang yang ia temui hanya berkata hal yang sama. Kamu sudah memasuki ruang yang bukan milikmu, dan keluar tanpa seizin yang menjaga. Ia mencoba kuat, tapi pikirannya semakin kacau. Setiap malam satu suro mendekat, tubuhnya mulai lemas tanpa sebab. Ia pernah kerasukan saat sedang duduk di kelas berbicara dalam bahasa Jawa kuno dengan suara perempuan tua. Dan yang paling aneh, sejak kembali dari Lawu, ia tidak bisa menemukan foto Bima dimanapun. Di media sosial, galeri ponsel, bahkan dalam foto-foto lama bersama, semua jejak Bima menghilang. Suatu malam, ketika Rani mencoba membuka kembali buku catatan perjalanan mereka, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di halaman terakhir buku itu, dengan tulisan yang bukan miliknya, tertulis satu kalimat, "Aku belum benar-benar pergi. Kalian masih berutang satu." Sejak tulisan itu muncul di buku catatan, batas antara dunia nyata dan gaib semakin kabur bagi Rani dan Aldo. Mereka mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil secara bersamaan, meski berada di tempat berbeda. Rani yang tinggal di Semarang, dan Aldo yang kembali ke rumahnya di Solo, mengaku mengalami mimpi serupa. Mimpi tentang pendopo tua, gamelan yang mengalun lirih, dan Bima yang duduk diam di altar. Tubuhnya mulai membusuk, namun matanya terus memandang tajam, meminta untuk kembali. Yang lebih menakutkan, mereka mulai melihat siri-siri fisik dari Bima pada orang-orang di sekitar mereka. Sopir taksi yang menoleh dengan senyum Bima, satpam kos Rani yang tertawa dengan nada yang sama, bahkan suara ibu Aldo di pagi hari terdengar seperti memanggil, "Ayo le, wis wayahe bali neng dhuwur, ayo Nat, sudah waktunya kembali." Ke atas, Rani semakin sering melihat bayangan hitam berdiri di balik tirai kamar. Satu malam, ia mencoba merekam suara gamelan yang samar-samar terdengar dari loteng, tapi saat diputar ulang, bukan gamelan yang terdengar, melainkan suara Bima yang berkata pelan, "Kau ora iso lali. Awakku durung tenang. Kau bisa lupa, aku belum tenang." Sementara Aldo, yang dulu paling rasional, kini mulai bicara sendiri. Ia menulis berlembar-lembar kertas berbahasa Jawa kuno, padahal ia tak pernah mempelajarinya. Dalam salah satu tulisannya, guru spiritual yang ia temui membaca satu kalimat yang paling mengerikan. "Tumbalku wis ditampa, ning gegayuhanmu durung rampung. Tumbalku sudah diterima, tapi urusanmu belum selesai." Mereka sadar, teror ini bukan sekadar trauma, ini adalah panggilan. Dan Gunung Lawu belum selesai dengan mereka. Puncak teror datang ketika Rani yang selama ini mencoba bertahan dengan doa dan pengobatan, tiba-tiba kerasukan saat berkunjung ke rumah Aldo. Siang itu, mereka hendak bertemu dengan seorang sesepuh spiritual yang katanya tahu banyak soal Gunung Lawu, tapi sebelum sempat berangkat, tubuh Rani mendadak kaku di ruang tamu. Matanya mendelik putih. Mulutnya terbuka lebar dan suara berat keluar, bukan suaranya. Bukan pula suara perempuan, tapi suara Bima. "Kowe wis janji. Aku nunggu. Ning awakku wis diculik. Kau sudah janji. Aku menunggu. Tapi tubuhku telah dicuri." Aldo panik, memegangi Rani yang tubuhnya menggeliat tak beraturan. Dari mulutnya keluar air hitam pekat, bercampur dengan potongan bunga melati kering. Lalu tiba-tiba, Rani membuka mata dan menatap tajam ke arah Aldo. Dengan suara yang sangat lirih, ia berbisik, "Golek aku ing banyu, ing di cermin langit. Nemplek lemah, carilah aku di air, di mana langit bercermin ke tanah." Setelah mengucap kalimat itu, Rani terkulai lemas dan pingsan. Butuh hampir 1 jam hingga ia sadar. Dan saat bangun, ia tak ingat apapun. Tapi kalimat itu terus terngiang di kepala Aldo. Air, cermin langit, tanah, pikirnya. Teringat pada telaga kuning danau kecil yang berada di lereng Lawu, dikenal oleh masyarakat sebagai tempat bersemayamnya para penjaga gaib, dan tempat para pelaku ritual leluhur Jawa dahulu menyucikan jiwa. Aldo sadar, mereka harus kembali ke sana. Bukan untuk mendaki, tapi untuk menyelesaikan urusan. Dan entah kenapa, malam satu suro akan datang dalam waktu 3 hari lagi, tepat di malam satu suro berikutnya. Aldo dan Rani kembali menginjakan kaki di jalur pendakian Cito. Tidak ada sambutan, tidak ada penjaga base camp. Bahkan gerbang masuk tampak lebih tua dari yang mereka ingat. Udara begitu dingin,
jauh lebih dingin dibanding malam tahun lalu. Mereka tidak membawa tenda, tidak membawa carrier, hanya beberapa sesaji sederhana, kembang 7 rupa, air kendi, dan sehelai kain mori putih yang mereka temukan di tas Bima saat pulang. Langkah mereka pelan tapi pasti, menyusuri jalur yang pernah membawa mereka ke batas antara hidup dan mati. Tapi malam ini, mereka tidak mencari puncak. Mereka menuju ke satu tempat telaga kuning. Jalur menuju telaga itu jarang dilalui, bahkan oleh pendaki lokal. Kabarnya, tempat itu bukan hanya keramat, tapi juga bernapas, hidup, sadar, dan penuh ingatan. Langit malam tertutup awan tebal, tapi cahaya samar rembulan menembus tipis kabut, seolah membimbing mereka. Saat sampai di tepian telaga, mereka terdiam. Permukaan airnya tenang, bening, dan memantulkan langit seperti cermin. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga, hanya gemericik air. Don't bisikan lirih dari dalam danau. Dalam bahasa yang sudah tidak manusiawi, Aldo menaruh kendi dan bunga di tepi air, lalu menatap pantulan dirinya sendiri. Dan di sampingnya, perlahan muncul wajah Bima, bukan dari permukaan danau, tapi dari balik dalam air. Rani mulai menangis, bibirnya bergetar. Tapi sebelum sempat mengucap doa, air telaga bergelombang sendiri, dan dari dalamnya muncul tangan pucat yang perlahan menggapai udara. Lalu sebuah kepala dan tubuh, sosok Bima, utuh namun membiru, muncul dari telaga dengan mata terpejam. Dan tubuh yang seolah digerakkan oleh kehendak yang bukan miliknya. Ia berdiri diam di atas air, lalu membuka mata perlahan, menatap Rani dan Aldo, dan berkata, "Wektu nuwis tekan, nanging kowe kudu milih, ninggal aku. Utawa ngancani aku tekan entek, waktunya telah tiba, tapi kalian harus memilih, meninggalkanku, atau menemaniku sampai akhir." Wajah Bima tampak tenang, tapi bukan damai. Di balik ketenangannya ada luka, dendam, dan janji yang belum selesai. Air telaga di sekitarnya mulai berputar, membentuk pusaran pelan namun kuat. Rani berdiri gemetar. Mulutnya terbuka tapi tak mampu berkata apa-apa. Aldo hanya bisa menatap sahabatnya yang kini berdiri antara dunia dan kematian. Hening beberapa saat, hingga Bima kembali bicara. "Sing ngetut ke aku, ora bakal bali dadi manungsa. Ning bakal ngerti sopo sejati dewe yang mengikutiku. Tak akan kembali sebagai manusia, tapi akan tahu siapa dirinya yang sebenarnya." Lalu, tubuh Bima perlahan tenggelam ke dalam air. Hening, tak ada lagi suara. Tak ada lagi bisik, tapi di bawah permukaan danau itu, pantulan wajah mereka tetap tersisa, tak hilang meski mereka telah menjauh. Seolah sebagian dari mereka telah tertinggal di tempat itu. Beberapa hari kemudian, Rani menghilang. Aldo pun tak pernah terlihat lagi di kampus. Tak ada yang tahu nasib mereka, hanya terdengar kabar bahwa pada malam 1 Suro berikutnya, ada 2 mahasiswa yang tercatat mendaki Gunung Lawu melalui jalur Ceto, namun tak pernah kembali. Dan yang lebih mengerikan, nama mereka tidak tercatat di pos manapun, seolah tak pernah ada. Sampai hari ini, telaga itu tetap sunyi. Tapi setiap malam 1 Suro, beberapa warga mengaku mendengar suara gamelan dari atas sana, disertai nyanyian tembang, dan suara seseorang yang terus memanggil satu nama, Bima. Bima, apakah cerita ini hanya kisah fiksi, atau justru kenyataan yang tersamar oleh kabut lawu? Kalau kamu punya kisah nyata yang lebih menyeramkan tentang pendakian, tempat anchor, pengalaman gaib, atau perjumpaan yang tak bisa dijelaskan, kirim ceritamu sekarang ke Jurnal Horor ID. Ceritakan pengalamanmu, dan biarkan kami menghidupkannya kembali dalam narasi yang akan membuat ribuan orang merinding. Karena di dunia ini, tidak semua yang tak terlihat berarti tidak ada.